Shalom, shalom. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini atau pada pagi hari ini adalah dampak karakter. Coba kita lihat, kita perhatikan, kita simak dampak karakter itu bagaimana. Ini pandangan orang sekuler. Tolong ditayangkan videonya. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Jadi dikatakan di sini, saya coba terjemahkan secara bebas. Kalau engkau kehilangan uang, engkau tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan uang tidak kehilangan apa-apa. Kalau engkau kehilangan kesehatan, engkau kehilangan sesuatu, something. Kalau engkau kehilangan karakter, you lose everything. Engkau kehilangan semuanya. Betapa pentingnya karakter itu. Saya ini sering punya grup WA yang cukup banyak, mungkin ada 20, kadang hang saya punya HP terlalu banyak. Saya lihat di sini memang ketika dibagikan itu banyak yang memberkati. Tetapi ada juga yang memang jadi provokator, ya itu saya delete saja sudah. Tetapi kita lihat di sini bahwa kehilangan uang itu tidak kehilangan apa-apa. Memang kalau kita kehilangan kesehatan, kita masih bisa cari uang kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit, bukankah banyak yang berkata, kenapa tidak kerja sini? Saya sudah tidak bisa, saya sudah tua, atau saya lagi sakit. Sehingga saya perlu banyak istirahat. Tidak bisa cari duit karena saya sakit. Jadi dikatakan kalau kehilangan uang bukan kehilangan apa-apa. Kalau kehilangan kesehatan, kehilangan sesuatu. Dan kalau kehilangan karakter, hilang semuanya. Coba kita lihat saudara-saudara dalam pandangan Alkitab. Dampak karakter, tolong ditayangkan slide yang pertama. Di sini kita bisa lihat saudara-saudara, ada dampak karakter. Akan nanti diuraikan, ada 7 poin dampak karakter itu. Saya dapat 7 poin, saudara-saudara mungkin bisa lebih atau bisa kurang. Jadi dampak karakter ini bagaimana manusia yang mempunyai karakter, bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Makanya ada karakter yang berdampak. Ketika orang sudah mempunyai karakter yang baik, ini dampak dalam pengertian positif, bukan negatif. Karena ada juga dampak yang negatif. Dampak dari seorang yang mempunyai karakter yang baik, sehingga menjadi karakter yang berdampak. Karakter yang berdampak. Coba kita lihat siapa saja itu. Ada 7 saya ambil, memang banyak sekali saudara-saudara, tapi ada 7. Mungkin cukup jelas bagi saudara di belakang. Bahwa kita lihat Yesus Kristus pertama-tama. Dampaknya bagaimana kepada dunia. Itu terkait dengan dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya kira saudara bisa screenshot saja atau foto. Nanti bisa cari di rumah. Karena nanti kalau dibaca semuanya terlalu habis. Waktunya akan tidak mencukupi. Yesus Kristus mempunyai dampak keselamatan bagi umat manusia. Dan sampai hari ini. Kemudian Musa dan Yosua itu punya dampak. Karakter yang berdampak. Karakter yang berdampak itu Musa dan Yosua itu kepemimpinannya dan keberaniannya. Ada ayat rujukannya saudara bisa lihat. Kemudian Abraham dikatakan bapak orang beriman. Bapak orang beriman ini tentunya berdampak saudara-saudara. Sampai hari ini kita lihat Abraham sudah kembali ke rumah Bapa, tetapi dampaknya masih terasa sampai hari ini. Dan Paulus juga ini mempunyai dampak. Dampaknya dalam pekabaran Injil. Dalam perjanjian baru banyak sekali kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebagian besar. Saudara-saudara, kemudian Daud. Dampaknya itu Tuhan mengatakan hati yang berkenan kepada Allah. Tentunya kita juga mau mempunyai hati yang berkenan.
Sedangkan berbicara hati, berbicara pikiran ini kalau dikatakan gampang untuk diucapkan. Tetapi untuk dilakoni, dilaksanakan, ini sulit saudara-saudara. Perlu perjuangan, upaya yang sungguh-sungguh dari waktu ke waktu. Sampai maut menjemput kita. Saudara-saudara, kemudian Maria, ketaatannya ini mempunyai dampak. Bisa dilihat nanti, saudara-saudara lihat dalam Lukas 1 ayat 38. Kemudian Petrus, ini juga orang-orang yang karakternya berdampak. Petrus punya keberanian dalam memberitakan Injil. Bisa dilihat di Kisah Rasul 2 ayat 38. Saudara-saudara, kita lihat bahwa karakter yang berdampak itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat ada saya gambar semacam lingkaran. Di situ kita lihat dampak karakter kemudian mempengaruhi menjadi orang yang karakternya berdampak. Orang yang karakternya berdampak dia berputar lagi menuju dampak karakter yang lain dari tiap-tiap orang. Jadi ini satu circle, satu lingkaran yang tidak berkeputusan, saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat, kita coba bahas atau kita coba pelajari satu demi satu. Karakter yang pertama itu karakter yang memancarkan terang. Dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya perbuatan baik, itu seperti kita berbuat di suatu tempat yang terang sehingga orang melihat. Nah bagaimana kalau kita berbuat yang tidak baik? Tentunya juga kan seperti rumah di atas bukit kan kelihatan cahaya lampunya atau dia gelap kalau mati lampu misalnya. Kalau orang yang mempunyai perbuatan yang tidak baik, tentunya dia tidak mempermuliakan Bapa yang di surga. Kalau di sini kita bisa tarik kesimpulan, bercahaya di depan orang, berarti kita harus menjadi saksi. Orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka mempermuliakan Bapa yang di surga. Karakter yang baik saudara-saudara, karakter yang baik dapat menjadi kesaksian dan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Nah bagaimana kalau karakter yang tidak baik? Kalau karakter yang tidak baik tentunya kita bisa jadi sandungan. Bukankah ada orang dan mungkin banyak orang, apakah dia jemaat biasa ataukah dia majelis, pelayan Tuhan atau bahkan pendeta besar pun bisa jadi batu sandungan saudara-saudara. Saya tidak mau sebut nama satu persatu, ada mungkin pendeta besar begini, tidak bagus. Kalau ada pun yang berbuat demikian, seorang pendeta besar misalnya, tidak perlu kita reposting. Kalau di WA kita reposting, tidak perlu kita bagi di status kita, tidak perlu. Itu bukan memuliakan nama Tuhan. Cukup kita doakan saja. Kalau memang dia begitu ya silakan dia berjalan. Dan dia tidak sadar dia berjalan dalam keinginannya. Tetapi tentunya semua ada sanksi. Jadi kita orang Kristen jangan karakter kita ini memancarkan hal-hal yang tidak baik sehingga kita menjadi sandungan, batu sandungan. Sehingga orang mengatakan, oh beginikah orang Kristen? Beginikah dia majelis gereja? Beginikah dia pendeta besar atau pendeta kecil? Ini banyak saudara-saudara terjadi di dalam penghidupan kita sehari-hari. Dalam dunia kerja bisa terjadi yang demikian saudara-saudara. Mungkin kalau di gereja semua duduk manis, baik-baik. Tetapi kalau di luar sana bisa saling menceritakan, oh dia begini, dia begini. Tentunya firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang berkarakter baik.
Kalau kita lihat dalam slide yang berikutnya, itu karakter yang memberi pengaruh yang baik. Coba slide berikutnya. Slide yang berikutnya yang ketiga. Slide ketiga. Nah, mungkin ada masalah ini. Ya. Karakter yang berikutnya yang kedua adalah karakter yang memberi pengaruh baik. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara, kalau kita lihat, saya ambil coba gambar ini, seorang bapak dan anak, atau mungkin keponakan, atau mungkin anak orang lain. Dia begitu menyelami anak ini. Saudara-saudara, kalau kita anak-anak, kita mendapat perlakuan yang baik dari orang yang lebih tua, itu kesannya bagus sekali dan itu bisa tertanam sampai seumur hidup. Bahwa bapak ini baik sekali, walaupun bapak itu sudah tidak ada di dalam dunia. Jadi saudara-saudara, hubungan yang baik dengan orang lain dapat membangun dan menguatkan karakter masing-masing. Hubungan yang baik dapat menguatkan karakter masing-masing. Oleh karena itu, jaga pergaulanmu dan teman bergaul. Ini ada positif, ada negatif. Kalau berbicara positifnya, kita jaga pergaulan kita. Ketika kita sudah berhubungan dengan teman-teman gereja, komunitas dan lain sebagainya, jaga pergaulan itu dengan baik. Dan tentunya teman bergaul. Siapa teman bergaul? Tapi kalau negatifnya, kalau kita punya teman bergaul tidak baik, kita punya pergaulan tidak baik, teman bergaul tidak baik, kita terpengaruh. Kalau kita jual arang, pasti tangan kita kan hitam, mesti dipegang. Kita jual kapur, tangan kita pasti putih. Ingat, pergaulan yang buruk dapat merusak. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus jaga pergaulan. Di dalam dunia ini, di dalam dunia kerja, bahkan di dalam pelayanan, kita harus jaga ini. Jaga pergaulanmu dan teman bergaul. Sebab kalau kita tidak bisa melaksanakan dengan baik, tidak bisa menjaga dengan baik, kita mempunyai karakter yang memberi pengaruh yang tidak baik. Ini penting sekali saudara-saudara. Dan slide yang berikutnya yang ketiga adalah karakter yang taat dan berbuah. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bilang, wah saya tidak kenal Tuhan, atau saya cuma Kristen KTP, Kristen kapal selam. Nanti timbul Natal dan tahun baru, sesudah itu tenggelam lagi. Nanti muncul tahun depan lagi. Mungkin saya sukses, saya berhasil, saya malah menjadi mungkin orang terkaya di kota ini. Mungkin kita bisa berpikir begitu. Tetapi ini punya pengaruh yang dalam saudara-saudara. Sebab Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nanti kita akan lihat bahasan-bahasan selanjutnya. Jadi ingat saudara-saudara, karakter yang bertumbuh dalam Tuhan itu akan menghasilkan buah yang berdampak dalam kehidupan orang lain. Orang lain merasakan saudara-saudara, buahnya kita itu manis atau pahit, atau kecut, asam. Orang lain merasakan. Jadi saudara-saudara, karakter yang taat dan berbuah ini sangat penting. Saudara-saudara, ini mudah mungkin diucapkan. Tetapi ketika kita melakoninya, menjalankannya, ini perlu perjuangan juga saudara-saudara. Sebab kita tahu bahwa perjuangan ini, bagaimana firman Tuhan mengajar kita membentuk karakter kita yang baik, itu kan gampang sekali kalau diucapkan. Tetapi kita usahakan, ini perlu upaya yang sungguh-sungguh. Kemudian kita coba lihat dalam
slide yang berikut. Karakter yang nomor 4. Karakter yang rendah hati dan melayani. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara, kalau kita terlalu ego, semua sama kita, semua kita pasti berkonflik dengan orang lain. Pasti terjadi friksi, pasti terjadi gesekan. Dan gesekan ini mungkin kalau dalam taraf yang tidak senang ya dia simpan-simpan. Tapi kalau dalam taraf yang sangat tegang tinggi, ini bisa terjadi keributan besar, saudara-saudara. Tuhan mengajarkan supaya kita jangan mementingkan diri sendiri saja. Memang perlu kita bertanggung jawab, kita bekerja untuk keluarga dan lain sebagainya, untuk anak, istri dan lain sebagainya. Tetapi jangan semua kita dan mencari pujian yang sia-sia. Banyak orang yang cari pujian ini, saudara-saudara. Dia berbuat baik begini, berbuat begini supaya dipuji. Oh iya, memang hebat dia. Bapak itu hebat, ibu itu hebat. Sehingga dia puaslah hatinya. Puaslah hatiku mendapat pujian. Padahal pujian itu sia-sia. Tetapi dikatakan yang seorang menganggap lebih utama dari yang lain daripada dirinya sendiri. Tiap-tiap orang memperhatikan juga kepentingannya. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Kita harus ingat ada orang lain. Ada orang lain. Kalau orang punya gaji, kita seorang bendahara misalnya, kita potong sekian-sekian. Mungkin saudara sering baca di medsos. Ada orang yang berbuat begitu. Orang punya gaji disunat. Dan orang itu tidak beraya apa-apa. Sehingga dia bilang, aduh mengusap dada. Tetapi saudara hati-hati. Hukum tabur tuai itu tetap berlaku di dunia ini. Sampai dunia ini akan binasa. Sampai kiamat. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Nanti tidak berlaku ketika dunia ini sudah berlalu. Jadi kita berbuat tidak baik, ada tuaiannya. Kita berbuat baik, ada tuaian. Jadi saudara-saudara, karakter yang penuh kerendahan hati dan pelayanan dapat membawa perubahan di sekitar kita. Ini bisa menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian yang hidup. Bahwa memang orang itu benar-benar dia menjalani dengan baik kehidupan rohaninya. Dia menjalani dengan baik kehidupannya di dunia kerja. Saudara-saudara, orang yang mau melayani itu pasti orang yang punya kerendahan hati. Jarang orang tinggi hati mau melayani, turun ke bawah begini. Orang punya kerendahan hati, saudara-saudara. Jadi karakter yang penuh kerendahan hati dan pelayanan dapat membawa perubahan di sekitar kita. Ini menjadi kesaksian. Ada perubahan di lingkungan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, karakter yang berikut adalah karakter yang kelima. Karakter yang berjalan dalam kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu yang saya kasih garis-garis bawah itu yang poin-poin pentingnya. Jadi saudara-saudara, memang mungkin saudara-saudara bisa menghafal kasih ini apa. Kita hafal. Tetapi kalau kita mempraktekkan ini perlu upaya, saudara-saudara. Bukankah ketika kita berhasil dalam suatu tugas kita yang dipercayakan dalam pelayanan, kalau dalam dunia kerja ada juga rasa bangga kayak bangga boleh.
Tapi sombong jangan. Bangga boleh, prestasi kita dapat, aduh saya bangga ini. Orang tua berkata kepada anaknya, nak, papa atau mama bangga dengan prestasi kamu di sekolah. Kamu juara 1. Ingat, tapi sebagai orang tua yang baik, orang tua harus menasihati anaknya, nak jangan sombong. Ingat, orang sombong itu dimurkai oleh Tuhan. Allah melawan orang yang sombong. Kita berhasil, anak kita berhasil, kita bangga. Tapi jangan kita tinggi hati, kita sombong. Kita cerita kemana-mana, sudah bukan dengan maksud apa, tetapi ingin menyombongkan keturunan kita, anak kita. Hati-hati. Ada orang yang dia bilang, saya keturunan darah biru. Keluarga ini, keluarga itu. Dicoba diurut, kamu tidak kenal itu. Itu sudah bentuk-bentuk kesombongan, saudara-saudara. Kalau kita banggakan sesuatu yang luar biasa. Ada boleh kita begitu, tetapi ingat terbatas. Harus ada kendali. Jangan sampai kita sudah terlalu sombong. Begini. Padahal apa sih kita? Kita semua ini kan manusia biasa. Yang satu waktu akan meninggalkan dunia ini. Pemimpin-pemimpin besar di dunia. Ada yang namanya Genghis Khan, ada Nebukadnezar dan lain sebagainya. Itu kan tinggal kenangan dalam sejarah. Tetapi mereka akan berlalu. Tidak ada yang kekal, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, karakter yang penuh kasih mencerminkan hati Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Ini lagi, jadi karakter kita yang baik itu berdampak saudara-saudara bagi lingkungan sekitar kita. Karena kita tahu Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih. Saudara-saudara, kita bisa lihat di dalam slide yang berikutnya. Yang ke-6, karakter yang ke-6, karakter yang menjadi teladan. Ada gambar orang yang berlari di depan, kemudian yang lain menyusul. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saudara-saudara, kita lihat Timotius ini masih muda. Bukankah sering kita mendengar orang mengatakan dia itu masih hijau, belum apa-apa, masih sangat muda. Kita yang sudah tua-tua ini, kita yang sudah senior, yang sudah tua begini, tidak begitu. Dia baru belajar, belum apa-apa dia, masih hijau. Saudara-saudara, ayat ini untuk anak-anak muda. Karakter yang baik tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh tindakan dan integritas. Karakter yang baik tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh tindakan dan integritas. Saudara-saudara, bukankah ada yang saudara pernah mengatakan, ini orang umurnya sudah dewasa tapi kelakuan seperti anak kecil? Ada kan saudara pernah dengar, orang ini sudah tua, kelakuan seperti anak kecil. Ada saudara-saudara. Dalam pergaulan sehari-hari kita bisa temukan itu orang-orang yang berkata demikian. Rasul Paulus mengajarkan Timotius, menulis kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kata-kata, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karakter yang baik tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh tindakan dan integritas. Saya coba singkat, Timotius ini bisa dikatakan yang muda, yang berintegritas. Yang muda, yang berintegritas. Apa itu integritas? Integritas jujur, dapat dipercaya, konsisten, satunya kata dengan perbuatan atau satunya perbuatan dengan kata. Itu integritas. Saudara bisa searching di Google.
Itu semua. Jadi memang integritas sangat penting. Ini harus menjadi karakter. Orang yang kehilangan karakter seperti yang video tadi, dia kehilangan segala-galanya. Saudara-saudara, yang ketujuh adalah karakter yang berani dan percaya kepada Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, Yosua ini mendapat perintah, mendapat firman Tuhan, kuatkan hatimu. Ketika Musa sudah dipanggil Tuhan, dia yang memimpin, dia galau, aduh bagaimana ini. Memang saudara-saudara, ada hal yang bisa terjadi begitu ketika seorang pemimpin berangkat kemudian dia ditunjuk, pemimpinnya itu mungkin berangkat secara permanen. Bisakah aku memimpin bangsa yang besar ini? Bisakah aku melakoni, menjalankan tugas begini-begini? Dia bingung. Aduh, bisakah? Apakah aku bisa seberwibawa dia? Kalau aku ngomong, apakah bisa didengar oleh bangsa Israel? Pasti timbul kekacauan dalam pikirannya. Tuhan menguatkan ini. Yosua. Saudara-saudara, karakter yang berani dan penuh iman kepada Tuhan membawa dampak besar bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Ada gambar ini ketika Rasul Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jalan, kalau kamu percaya jalan. Dia jalan, ketika dia lihat kiri kanan dia mulai tenggelam. Jalan di atas air, saudara-saudara. Ini melawan hukum alam, hukum fisika, hukum gravitasi. Tapi ada Tuhan yang menolong. Jadi dikatakan karakter yang berani dan penuh iman kepada Tuhan membawa dampak besar. Bagi diri sendiri dia tertolong dan juga orang lain yang melihat, luar biasa. Melawan hukum alam. Jadi ada dua orang yang melawan hukum alam. Satu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Rasul Paulus yang berjalan di atas air. Walaupun tidak tuntas karena Tuhan tolong, dia bimbang. Sering kan ada di cerdas cermat Alkitab, siapakah orang yang pernah berjalan di atas air? Ini saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan dari renungan firman Tuhan ini, karakter seseorang dapat menjadi alat Tuhan untuk mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia. Saudara-saudara, tidak usah terlalu tinggi-tinggi mempengaruhi dunia secara global. Mempengaruhi lingkungan sekitar kita itu sudah bagus. Sudah bagus. Karakter seperti apa yang paling penting untuk dimiliki agar bisa berdampak bagi orang lain? Paling tidak ada 7 karakter tadi. 7 karakter tadi. Paling tidak. Di sini saudara-saudara, yang ketiga adalah berharap dan bergantung serta mengandalkan Tuhan Yesus. Ini kita harus tahu, untuk mempunyai karakter seperti ini, seperti yang sudah diuraikan 7 poin tadi, itu perlu saudara-saudara menghadapi tantangan yang berat. Karena itu kita perlu Tuhan. Kita menjalani hidup ini, dalam menjalani hidup ini, melakoni hidup ini, ada tantangan dari waktu ke waktu. Baik secara internal maupun secara eksternal. Kita perlu berharap dan bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita bisa lihat di dalam ayat, coba kita baca di dalam secara singkat, Roma 10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11. Tolong ditayangkan. Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kita percaya kepada dia, mengandalkan Tuhan, tidak dipermalukan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudara-saudara,
Kita dalam mencoba meraih karakter yang 7 poin tadi, kita harus mengandalkan Tuhan. Dikatakan diberkatilah orang. Tolong, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus bersandar berharap kepada Tuhan. Jangan bersandar pada orang lain, mengandalkan orang lain, ataupun mengandalkan diri sendiri, ataupun mengandalkan pejabat. Saya kenal pejabat A, pejabat B. Saya kenal orang nomor 1 di republik ini. Jangan, sebab orang yang Anda andalkan itu, yang saudara andalkan juga manusia biasa. Dan ingat, kita mengandalkan manusia sering terjadi kita dikecewakan. Benarkah demikian saudara-saudara? Banyak kan terjadi orang yang terlalu mengandalkan orang lain, dia kecewa. Atau juga mengandalkan diri sendiri, saya mampu begini. Tahu-tahu jatuh sakit, tidak bisa buat apa-apa. Saudara-saudara, dalam ayat yang paling akhir ini, Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, orang yang sekelas Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari mencapai tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara-saudara, Rasul Paulus saja menganggap dia berlari-lari. Berarti ada konsentrasi penuh dan berlari-lari, bukan berleha-leha, bersantai-santai. Apalagi saya, saudara-saudara, sebagai pembicara, kita semua, kita juga orang sekelas Rasul Paulus saja mengatakan demikian. Apalah kita ini, apalah Peter Barnabas ini. Kita semua harus berlari-lari dengan konsentrasi yang sungguh-sungguh untuk memperoleh karakter yang tadi sudah diuraikan. Itu perlu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengandalkan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.